Kami mulai saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat kepada tim webinar series FKIP Ungkaba beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dekan FKIP, yakni Bapak Rahmat Imam Muslim, MPD. Yang kami hormati juga kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Utomo, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dan seluruh peserta webinar series. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Atas izinnya kita dipertemukan dalam acara silaturahmi, yakni pada acara webinar series dengan judul Pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dalam menyusun perangkat pembelajaran. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya dan para sahabatnya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar series online ini pada siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan puasa yang insya Allah eh, penuh berkah, barokah. Izinkan saya Prasetyawan Aji Sugiharto yang akan memandu acara pada siang hari ini ke depan. Kemudian akan saya bacakan susunan acara webinar series pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, diikuti dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Lalu yang kedua adalah sambutan oleh Bapak Rahmat Imam Muslim selaku Dekan FKIP Ungkaba. Lalu yang ketiga adalah acara inti, penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber Bapak Dr. Utomo yang dipandu oleh moderator Ibu Dr. Dian Kusumawati. Lalu selanjutnya penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka pada acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam acara ini kita diberikan kelancaran dan juga kemudahan di dalam belajar dan mendapatkan ilmu. Kemudian, mari kita saksikan dan juga nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Muhammadiyah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi nggih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati. Mohon maaf, suara saya terdengar dengan jelas. Jelas. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan oleh Bapak Rahmat Imam Muslim selaku Dekan FKIP Unkaba. Kepada beliau kami persilahkan, Pak Imam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak, Pak Pras? Sangat jelas, Pak. Oke, mohon Waalaikumsalam maaf saya warahmatullahi pakai wabarakatuh. HP ya karena laptop saya lagi ada trouble yang bagian mikrofonnya ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Utomo yang saat ini selaku WR3 di Universitas Muhammadiyah Kendal Batang dan juga selaku narasumber dalam kegiatan kali ini. Kemudian Bapak Ibu dosen dan para peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat hingga kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini tanpa kendala suatu apapun. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang telah berkenan mengikuti kegiatan kita kali ini. Acara webinar series yang pertama yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang yang pada kali ini bertemakan pemanfaatan AI dalam penyusunan perangkat ajar. Nah, ini mengangkat tema yang sedang hangat-hangatnya pada kali ini. Acara ini kami selenggarakan sebagai wujud komitmen kami dalam pengembangan pendidikan. Melalui kegiatan ini, maka kita buat menjadi sebuah series webinar dengan tujuan tidak hanya satu kali ini saja kegiatan ini terlaksana. Harapannya kegiatan-kegiatan ini akan muncul beberapa kali yang dapat menjadi wadah bagi para akademisi-akademisi untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan terkait dengan perkembangan teknologi saat ini yang bisa kita manfaatkan sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan sehingga bermuara pada meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar banyak terkait dengan AI dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran atau dalam rangka menyiapkan, menyusun perangkat pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Utomo, MPD selaku juga Wakil Rektor 3 di Universitas Muhammadiyah Kendal Batang ini. Tak bijak rasanya jika saya memberikan sambutan terlalu panjang karena tentunya materi yang akan disampaikan oleh Pak Utomo ini akan sangat dinantikan oleh Bapak Ibu semua yang menjadi peserta ini. Maka saya cukupkan dulu sambutan kali ini. Sebelumnya dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan webinar series yang pertama dengan tema pemanfaatan AI dalam rangka menyusun perangkat pembelajaran. Semoga kegiatan hari ini memberikan keberkahan, memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, apalagi ini bulan suci Ramadan yang penuh berkah, sehingga kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan banyak sekali manfaat kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti webinar series yang pertama dari Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Saya akhiri dulu. Nasrul minallah wa fathun qorib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan FKIP, Bapak Rahmat Imam Muslim yang telah memberikan sambutannya. Dan acara selanjutnya, yakni acara inti, oke, ini yang barangkali dinantikan oleh Bapak Ibu semuanya, para peserta, bagaimana penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, ini sangat penting. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Utomo. Namun sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu
tentang CV dari Bapak Tomo. Oke. Bentar. Ya, beliau adalah Bapak Dr. Utomo, MPD. Ini beliau lahir di Semarang tanggal 17 Agustus 1963. Bertepatan dengan hari kemerdekaan kita, Pak. Nggih. Ya, ini beliau luar biasa pengalaman yang dimiliki pernah sebagai pendiri dan pemimpin redaksi Buletin Jasmina, program studi biologi FMIPA IPKIP Semarang. Kemudian kita lihat untuk pendidikan Bapak Dr. Utomo S2 mohon maaf, dari S1 IKIP Negeri Semarang ya. Dulu IKIP Pak nggih, belum universitas, masih IKIP. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lulus tahun 1987. Kemudian S2 berlanjut di kampus yang sama Universitas Negeri Semarang, ini jurusan Manajemen Pendidikan, lulus di tahun 2022, mohon maaf, tahun 2002. Lalu S3 Manajemen Pendidikan, lulus tahun 2019. Begitu banyak pengalaman dari beliau, mulai dari guru SMP Negeri Gemuh tahun 1988 sampai 95, dilanjutkan kepala sekolah SMP Negeri 3 Boja, lalu Kasubdin Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, dan di tahun 2010 sampai sekarang menjadi pengawas SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa prestasi yang beliau dapatkan, yakni juara 2 pengawas berprestasi tingkat nasional tahun 2013, juara penulisan best practice pengawas sekolah tingkat nasional kategori kekinian tahun 2016, dan pengawas sekolah inspiratif tingkat nasional di tahun 2022 kemarin. Tentu juga ada kontak beliau, barangkali nanti Bapak Ibu peserta dapat menghubungi beliau mengenai materi ataupun mengenai pengalaman ataupun di dunia pendidikan. Baik. Kemudian selanjutnya kami share juga eh, moderator yang akan menemani Bapak Utomo, yakni Ibu Dian. Oke. Nanti akan ditemani oleh Ibu Dr. Dian Kusumawati, tempat tanggal lahir Batang 5 Agustus 1985. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Dan S1 UNES sama dengan Pak Utomo. Ini lulus di tahun 2007, kemudian melanjutkan lagi pendidikan magisternya, lulus tahun 2016, dan juga lulus di tahun 2003, yakni doktoralnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta webinar series online ini, agar tidak terlalu lama dan juga untuk bisa menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Moderator Dr. Dian Kusumawati untuk bisa memandu acara dan juga menemani Bapak narasumber Dr. Utomo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak Pras? Sangat jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya ya. Saya ulangi, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Dian Kusumawati. Mohon izin untuk memimpin jalannya kegiatan webinar pada kali ini dengan tema pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam menyusun perangkat pembelajaran. Nah, tidak lupa juga saya sapa dulu deh Bapak Ibu dan teman-teman peserta dari tingkat satuan pendidikan. Di sini juga saya lihat itu ada Bapak Ibu guru, bahkan ada yang dari UPTD Mamuju seperti itu. Kemudian dosen serta mahasiswa dari Unsyah Aceh, Ugris, Umkaba, serta dari UIN Gusdur. Di sini juga ada Bapak Ibu guru dari SD Karanganyar, ini luar biasa sekali. Ada yang dari Kudus,
ada yang dari SMK Warung Asem juga dari ini seluruh Indonesia Pak Pras, nggih, nasional dari Sabang sampai Merauke kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini jadi pada era saat ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat bantu dalam menyelesaikan beberapa proyek, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun di perguruan tinggi. Nah, AI sendiri ini juga dapat diimplementasikan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara pemanfaatannya, kemudian bagaimana step by step, bagaimana pemanfaatan AI yang benar, yang bagus, yang bermanfaat akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Utomo. Nah, izinkan sebelum kita mulai ke materi utamanya seperti itu, izinkan saya berpantun, nanti minta cakep-cakepnya ya teman-teman ya. Oke. Main di pantai pakai kacamata. Cakep. Tidak lupa minum es kelapa mudanya. Cakep. Lakukanlah pekerjaan dengan cinta. Cakep. Mari kita mulai materinya. Baik, Cakep. untuk Bapak Dr. Utomo, dipersilakan sumonggo untuk Baik, waktu dan layar dipersilakan Bapak. baik, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan FK, Bapak Rahmat Imam Muslim, Ibu Moderator, pembawa acara Pak Yan, Bapak Ibu peserta webinar series Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang yang berbahagia. Alhamdulillah, pada seri pertama webinar yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, saya bisa membersamai Bapak Ibu dengan materi, ini mohon saya share dulu, ya. Pemanfaatan artificial intelligence dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat materi ini, ya sebenarnya ini sudah beberapa tahun yang lalu berkembang ya. Namun saat ini mengalami booming dan semakin banyak artificial intelligence yang bisa kita dapati, bahkan tanpa kita download di gadget kita juga sudah nyisip ya. Ini sungguh sebuah teknologi yang sangat membantu kita. Sebagai sekarang ini saya bisa mengatakan bahwa eh, saya sudah pensiunan, dulu pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi pengawas, dan sekarang bergabung dengan teman-teman di FKIP Umkaba sebagai wakil rektor ketiga ini. Kalau kami berangan-angan, ya, kalau ini kira-kira 35 tahun yang lalu ini wah akan luar biasa. Jadi akan sangat banyak prestasi yang bisa kita capai dengan berbagai peralatan yang sungguh sangat memudahkan kita. Tapi ternyata ini muncul, artificial intelligence ini muncul ketika saya menjelang pensiun itu tahun 2003-2004 itu. Nah, sekarang kita akan coba dan Bapak Ibu sekalian, ini barangkali juga ingin saya sampaikan juga mengapa manfaatan artificial intelligence dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini menjadi penting, terutama untuk para guru, karena dengan menggunakan AI ini akan membuat teman-teman guru mengerjakan tugas-tugas utamanya itu menjadi lebih lebih ringan. Saya sering dikeluhi dan juga sering mendapati ya ketika saya berkunjung ke sekolah, banyak teman-teman guru kita ini ternyata perangkat pembelajarannya tidak lengkap ya.
Kalau dulu memang pengawasnya marah-marah itu kalau seperti itu, tapi model sekarang kan sudah tidak mungkin ya. Mereka menjadi pendamping untuk membimbing bagaimana para guru itu bisa mengembangkan perangkat pembelajaran. Karena dengan perangkat pembelajaran yang bagus, itu nanti akan bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Karena persiapan yang bagus tentu akan menghasilkan proses pembelajaran yang baik. Baik, saya akan langsung ke materi kita. Eh, dengan memahami ini, dengan belajar tentang artificial intelligence ini, terutama yang generatif AI ini, kita berharap semua dari kita yang belajar ini memahami konsep generatif AI ini. Kemudian juga nanti mampu mengidentifikasi generatif AI yang mana saja yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, saya lihat di sini di peserta webinar ini sudah ada yang langsung membuat transkrip dengan AI juga. Ini luar biasa. Ini bagus. Ini salah satu pemanfaatan artificial intelligence yang dapat meringankan tugas kita. Sekretaris notulis tidak lagi harus ngetik satu persatu, mendengarkan secara apa jeli, kemudian diketik satu-satu gitu. Karena untuk mendapatkan transkrip secara lengkap sudah bisa menggunakan artificial intelligence. Jadi kemampuan kita ya memahami dulu, kemudian mengidentifikasi potensi AI yang mana saja yang bisa kita gunakan untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Tidak harus semua dipelajari. Dipelajari yang pokok-pokok saja, dipelajari yang berguna saja, sehingga bisa langsung membantu kita dalam meringankan tugas pokok kita. Dan bisa membuat tugas-tugas kita menjadi semakin berkualitas. Sehingga waktu yang kita miliki tidak tidak hanya digunakan sebagian besarnya untuk membuat persiapan atau membuat administrasi, tetapi justru nanti kalau Bapak Ibu guru ini sudah memanfaatkan artificial intelligence ini, bisa lebih banyak waktunya digunakan untuk melakukan pendampingan pada peserta didik. Kemudian mengembangkan bahan-bahan ajar yang lebih interaktif, yang menarik, dan seterusnya. Dengan pelajari ini diharapkan kita juga harus paham bagaimana etika penggunaan generatif AI ini. Kita tidak apa sembarangan menggunakan, tetapi ada etika-etika yang harus kita patuhi sehingga kita tidak melakukan pelanggaran etika dalam pemanfaatan artificial intelligence ini. Karena di era sekarang ini, di era artificial intelligence ini ya memang apa-apa bisa bisa dimanfaatkan, tetapi dengan etika yang bagus, dengan disiplin yang baik, maka teknologi termasuk artificial intelligence ini bisa kita gunakan dan berdampak positif pada kesejahteraan manusia. Kemudian kita memilih generatif AI yang tepat untuk perangkat pembelajaran dan kemudian bagaimana kita bisa membuat perangkat pembelajaran. Di hari ini barangkali kita belum sampai pada bagaimana membuatnya step demi stepnya, tapi paling tidak kita sudah sampai eh, kalau mau membuat perangkat pembelajaran itu rumusan perintahnya harus seperti apa. Karena nanti Bapak Ibu bisa berlatih sendiri, ya, berlatih sendiri untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan dasar, ya, yang kita pelajari pada sore hari ini. Ya. Ini bagian dari bagaimana kita menambah ibadah puasa kita menjadi lebih bermakna dan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Oke, Bapak Ibu, apa itu sebenarnya artificial intelligence atau generatif AI itu ini adalah teknologi ya, yang dapat menghasilkan konten berupa teks, ya, berupa gambar, berupa suara, berupa video, atau bahkan perpaduan dari video, suara, ya, kemudian teks, ya, gambar. Aplikasinya cukup banyak
Nah, cukup banyak yang kami contohkan di sini beberapa saja. Ya, karena terus berkembang, ya, terus berkembang. Bahkan berkembangnya itu tidak butuh, ya, yang di launching itu tidak butuh waktu yang panjang. Ya, perubahan hari saja kemudian sudah muncul artificial intelligence yang baru. Seperti kemarin kita baru mengenal ChatGPT, sekarang sudah ada DeepSeek, ya, ada Qwen dan seterusnya. Yang itu nanti kita tidak perlu bingung mana yang bisa membantu kita. Ya, tidak semuanya harus dipelajari, tapi prinsip-prinsip kerjanya, kemudian pemanfaatannya itu yang perlu kita ambil. Sehingga kita tidak disibukkan atau dibingungkan dengan banyaknya artificial intelligence itu, tapi kita terbantu dengan memilih salah satu atau beberapa artificial intelligence yang eh, relevan dengan tugas-tugas kita. Contoh aplikasinya ada ChatGPT, Bapak Ibu. Ya, ChatGPT ini sekarang sudah ada DeepSeek, ya, sudah ada eh, apa? Sudah ada Qwen dan seterusnya itu. Kemudian ada DLI, Gemini, ya, Copilot Bing, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Sebenarnya ini berbasis pembelajaran mesin, jadi mesin learning yang senantiasa berkembang tergantung bagaimana menggunakan menggunakan data-data yang tersedia, kemudian diolah dan bisa memberikan output yang sesuai dengan permintaan kita. Sehingga cara kerjanya itu dia mempelajari pola dari data untuk menghasilkan keluaran berdasarkan pola tersebut. Jadi misalnya di awal itu diberikan gambar hewan, ya, gambar kucing, gambar apa, polanya kucing itu seperti apa, burung itu polanya seperti apa. Nanti dengan pola itu dia bisa bekerja untuk mengambil pola itu untuk mengambil kesimpulan. Ya. Maka semakin detail, ya, detail dan banyak data-data yang dijadikan sebagai input dari artificial intelligence ini, maka nanti luarannya juga akan semakin semakin bagus. Ya. Dan ini juga perlu dilatih terus, ya, perlu dilatih, diberikan berbagai input dan diberikan berbagai perintah dan bahkan perintah-perintah yang kita berikan itu kalau kemudian luarannya itu tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, kita bisa memberikan masukan bahwa perlu diperbaiki apanya yang harus diganti dan seterusnya. Nah, kemudian artificial intelligence ini punya kemampuan menyusun teks, ya, menyusun teks, membuat gambar, menghasilkan suara dan lainnya. Nah, ini kemampuan menyusun teks, kemampuan membuat gambar, kemampuan menghasilkan suara. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang itu sangat berhubungan dengan tugas-tugas kita sebagai pendidik, sebagai pengajar. Menyusun teks misalnya, Bapak Ibu harus membuat materi bahan ajar. Bahan ajar kan berarti nyusun teks. Kemudian juga membuat alat peraga, itu kan membuat gambar. Kemudian kita juga bisa menghasilkan suara atau video. Nah, ini juga untuk media pembelajaran. Nah, kalau kemarin di kurikulum Merdeka, barangkali Bapak Ibu guru, ya, dan juga yang sedang belajar kurikulum ini, di kurikulum Merdeka kemarin dikenalkan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketika dikatakan ada diferensiasi konten, maka kita sudah kebingungan dulu gimana ini. Kan harus ada teksnya, materi dalam bentuk teks, materi dalam bentuk video, dalam bentuk audio. Nah, kalau itu kemudian kita harus belajar bagaimana membuat video, ya, dengan manual peralatan yang seperti kita kenal saat ini, atau kemudian kita harus menggambar dengan cara-cara yang selama ini kita lakukan, wah tentu untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi, terutama diferensiasi konten itu saja kita sudah akan sangat kesulitan. Tetapi dengan adanya artificial intelligence, kita bisa bagaimana nyusun teks, ya, terbantu, ya. Kemudian membuat gambar-gambar, terbantu. Membuat video, membuat audio, ya, itu juga sudah sangat terbantu.
Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru di kelas itu bisa benar-benar terdiferensiasi. Ya, anak-anak kita yang auditori bisa mendapatkan atau bisa belajar selain dengan teks, dia juga bisa belajar dengan audio yang Bapak Ibu berikan atau sudah Bapak Ibu siapkan. Yang apa visual sudah bisa melihat teks atau audio visualnya di dalam bentuk film dan seterusnya. Oke. Nah, luaran dari artificial intelligence ini bisa kita bedakan. Ada luaran bentuknya teks, ada bentuknya video, ada bentuknya gambar, ada luarannya jenisnya suara, ada yang kombinasi. Nah, cara aksesnya bisa diakses lewat web, bisa desktop, bisa mobile. Ya. Sekarang ini kalau misalnya mau menyiapkan kultum di bulan Ramadan ini, nah ini kan berarti bentuknya teks ya. Wah ini kita sudah bisa menyiapkan kultum secara cepat, ya. Termasuk dengan apa referensi sumber-sumbernya. Ini bisa lebih cepat. Membuat ya perangkat pembelajaran dan seterusnya. Ini sangat memungkinkan karena luaran dari artificial intelligence ini bisa bisa banyak. Nah, terus terang saya juga belum mencoba seluruhnya, ya, mencoba seluruhnya, tetapi mencoba untuk memahami dan mencoba menggunakan ini untuk memudahkan kita membuat. Ya. Nah, kalau dulu misalnya menyiapkan bahan kuliah itu membuat modul itu ya lama sekali. Ya. Sekarang ini perkuliahan belum selesai, bukunya sudah bisa kita terbitkan. Ya. Tentu tadi prosesnya harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, kemudian etika harus tetap dijaga. Jadi benar-benar artificial intelligence ini adalah asisten kita, ini adalah pembantu kita, bukan kita didikte oleh artificial intelligence ini. Nah, bagaimana potensi dari Bentar, ini saya taruh di samping biar lebih. Baik, tadi jenis luarannya ya sudah itu. Kemudian yang berikutnya, potensi generatif AI ini dalam penyusunan pembelajaran diantaranya dia bisa mempersonifikasi pembelajaran, personalisasi pembelajaran. Nah, di antara personalisasi tadi yang saya sampaikan tadi, misalnya dari sisi layanan anak yang auditori bisa kita berikan, kemudian yang eh, visual bisa kita berikan materi yang visual. Demikian juga ketika kita memberikan tes, ya ada anak kita berikan tes nanti bagaimana tes itu tidak menghukum peserta didik, tetapi membuat mereka bersemangat. Karena apa? Karena dari hasil jawaban peserta didik ini dengan artificial intelligence ini bisa kita arahkan. Nanti berarti dia harus tidak kalau dia kesulitan di soal tertentu, dia harus menggunakan soal yang level di bawahnya dan seterusnya. Kemudian juga untuk pengelolaan administrasi, ya, pengelolaan administrasi pembelajaran, pembuatan silabus, pembuatan modul ajar, pembuatan rencana pembelajaran, pembuatan soal dan seterusnya. Oke. Nah, untuk penggunaan AI ini diantaranya adalah pembuatan modul, ya, modul ajar, pembuatan buku teks misalnya, pembuatan ilustrasi gambar, nah, kemudian pembuatan video, kemudian pembuatan soal untuk
untuk evaluasi, untuk asesmen. Nah, kadang-kadang kita kesulitan asesmen, kita harus membuat soal dengan sangat apa eh, kesulitan karena kaidah-kaidah penyusunan soal ini harus dipenuhi dan itu ternyata eh, menjadi problem tersendiri bagi teman-teman kita para guru. Nah, etika penggunaan. Nah, ini ada risiko dan tantangan dalam penggunaan AI ini diantaranya adalah ada bagaimana dengan plagiarismenya, ya. Kemudian ada bias data. Kalau sumbernya tidak apa tidak kita cek kembali, ya ini akan bias. Kemudian ini sebenarnya pemilikan karyanya itu siapa ini? Ya, apakah kita atau AI ini? Ya. Karena dia adalah asisten kita, kita yang memerintahkannya dengan membuat perintah, membuat prompt yang sesuai, maka sebenarnya itu adalah ya karya kita. Dia hanya membantu kita menyediakan sumber-sumber yang dengan cara cepat. Ya. Saya membayangkan ketika Bapak Ibu harus mencari jurnal katakanlah untuk para dosen atau mahasiswa ya. Atau para guru itu mau mencari sumber belajar untuk anak-anak kita. Wah, kita menelusuri ke perpustakaan ya. Itu lama sekali. Sekarang kita bisa menggunakan bantuan artificial intelligence ini, tolong carikan saya ya itu buku-buku tentang apa tentang sejarah siapa itu, yang terbit tahun berapa, yang di apa, yang berisi tentang apa, itu nanti kita akan sudah disediakan. Apalagi kalau kita minta juga linknya ya, nanti tetap harus dicek gitu, link-linknya harus dicek apakah benar apa. Ya, karena kadang-kadang terutama yang di ChatGPT itu linknya nggak benar itu ya. Di situ sudah ada link yang mengatakan bahwa itu sumbernya, tapi ketika kita cek ternyata eh, tidak seperti yang dia referensikan kepada kita. Nah, solusinya bagaimana? Solusi dari risiko dan tantangannya adalah kita menggunakan AI itu sebagai alat bantu, ya. Alat bantu, tidak menggantikan kita. Jadi alat bantu untuk mencarikan, ya. Alat bantu untuk apa? eh, Memperbaiki kalimat yang kita buat. Alat bantu untuk memperbaiki paragraf yang kita susun, misalnya. Alat bantu menyusun beberapa paragraf sehingga menjadi paragraf yang koheren. Ya, kita sering ketika kita menulis itu eh, dari mengembangkan kalimat utama dengan kalimat penjelas saja sudah berjam-jam ya. Kemudian apalagi menjadi paragraf ya, apalagi kalau memadukan paragraf satu dengan paragraf yang lain, itu sudah eh, apa? Sudah gimana ini memadukannya? Nah, kita bisa menggunakan artificial intelligence ini sebagai alat bantu. Ya. Kemudian kita harus memeriksa keabsahan informasi yang disajikan oleh AI. Jadi jangan sampai yang kita tulis itu ternyata ketika dirunut, dicari, ternyata sumbernya nggak ada. Ya, halu namanya ya. Tes, Sumbernya tes. halu. Ya, halu. Nah, kemudian kita mencantumkan bahwa ini adalah dihasilkan dari generate AI, misalnya seperti itu. Ya, itu sah ya, sah. Artinya tidak terjadi plagiarisme, bias data dapat dihindari, kemudian kepemilikan karya adalah karya kita. Nah, kemudian yang keamanan data ya, kita tidak me, apa, men-share ya, men-share data-data yang sifatnya personal. Ya, apalagi data-data yang penting yang sifatnya personal karena nanti berpotensi tidak aman. Kemudian yang berikutnya, nah bagaimana memilih artificial intelligence yang akan kita gunakan sebagai alat bantu, ya, yang akan membantu kita. Pertama, kesesuaian dengan kebutuhan kita. Kalau guru apa yang mau bikin apa? Mau bikin alat peraga, gambar, oke. Mau bikin video ya berarti kita alat AI yang bisa membuat video. Kemudian kita ingin membuat bahan ajar audio, ya berarti kita cari yang audio.
yang bisa mengenerate menjadi audio. Nah, kemudian memilihnya, kita mau pilih yang gratisan atau yang berbayar. Tentu yang gratis itu punya keterbatasan-keterbatasan. Yang berbayar tentu punya yang memadai. Nah, itu kemampuan kita memilih materi itu. Nah, kemudian keamanan dan privasi data. Kita harus menjaga itu, ya, memilih. Tetapi biasanya ya kita alamat email kita ini mesti diminta atau nomor HP kita. Nah, gimana menyiasatinya? Ya, menyiasatinya. Kalau saya menyiasatinya ya saya bikin beberapa email ya, email yang kira-kira hanya ini bisa kita gunakan. Nah, sehingga tidak apa bercampur dengan email yang berisi data-data yang banyak. Kemudian berikutnya adalah kemampuan integrasi dengan sistem pembelajaran yang ada. Nah, kira-kira ini nanti bisa diintegrasikan dengan yang mana saja. Itu pertimbangan-pertimbangan dalam memilih artificial intelligence. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi ya, banyak artificial intelligence. Apalagi yang ada di sini anak-anak muda nih, oh, bapak-bapak, bukan anak-anak ya. Ini masih banyak yang muda nih. Dari 150 peserta ini banyak yang muda. Barangkali ini yang dari yang hadir ini yang paling tua saya nih, karena saya sudah pensiunan 2 tahun yang lalu ya. Oke. Baik, kemudian ini kita bisa pakai ChatGPT ChatGPT atau Gemini untuk teks dan ide pembelajaran. Ya. Kemudian Midjourney ini untuk gambar dan ilustrasi. Kemudian Synthesia ini untuk membuat video pembelajaran. Perplexity ini untuk pencarian informasi berbasis AI. Jadi di situ nanti sudah ada link sumbernya, ya. Link sumbernya bisa kita lihat. Jadi begitu kita bertanya dari nanti sudah kita lihat, kita bisa pilih ya, pilih sumber-sumber yang kredibel, terutama untuk para dosen. Misalnya kita bisa batasi ya, yang kita pakai adalah yang Scopus atau yang Sinta 1 2 misalnya, ya, atau ya paling tidak Sinta 1 2 3 karena sumber yang diberikan oleh misalnya Perplexity ini ya acak, tapi kita bisa batasi sumber-sumber apa yang bisa kita gunakan. Oke. Langkah-langkah membuat perangkat pembelajaran dengan, nah ini sekarang ini sudah agak mengerucut ini. Tentu pertama kita tentukan kebutuhan pembelajarannya. Ya. Materi ya, apa topiknya. Nah, untuk tujuan apa, target siswanya seperti apa. Nah, enaknya ini, ketika kita buat materi itu kita bisa sesuaikan, kita bisa minta bantuan kepada kepada AI ini misalnya untuk sasaran anak SD kelas 2. Ya, untuk anak SMA kelas 1, ya tentu nanti kalimatnya, ya, kompleksitas kalimatnya akan dilayani sesuai dengan permintaan kita. Nah, ini. Bahkan kita bisa ketika kita belajar pun, tolong saya dijelaskan tentang bagaimana AI, tetapi seperti Anda menjelaskan pada anak umur 8 tahun misalnya. Nah, nanti kita akan diberikan penjelasan yang sangat sederhana, ya, yang sederhana. Sehingga ini sangat membantu. Jadi tentukan materi ini penting. Materi apa yang akan kita buat, tujuannya apa, target siswanya apa. Nah, begitu target siswanya berbeda, nanti pada saat kita nanti akan membuat itu menjadi bahan perintah kita membatasi untuk materi anak kelas berapa. Ya, pelajaran ini untuk konsumsi kelas berapa. Atau untuk audiennya siapa ini. Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan kebutuhan pembelajarannya, maka kita akan pilih ya generatif AI yang sesuai. Ya. Kalau gambar ya tadi ya sumber-sumber yang gambar, yang audio, ya, audio, video, yang teks itu. Kemudian nah ini masukkan prompt yang efektif. Nah ini nanti kita akan banyak ini kuncinya di sini di langkah ketiga ini Bapak Ibu, yaitu tentang promptnya. Hasilnya bisa bagus atau tidak tergantung prompt yang kita
berikan atau perintah yang kita berikan kepada AI tersebut. Nah, meskipun kita sudah perintah dengan prompt yang bagus, ya, dan nanti prompt yang bagus itu seperti apa, nanti akan saya berikan gambarannya. Nanti tetap harus kita lakukan evaluasi hasilnya. Jadi jangan percaya begitu saja, tapi baca ulang. Maka sebenarnya kita ini ya tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ketika kita tidak menguasai materinya itu. Coba saya sebagai guru biologi, ketika saya meminta bantuan ChatGPT misalnya untuk membuatkan materi tentang fotosintesis, ya, untuk anak kelas 3 sekolah dasar, anak kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, tentu saya bisa membedakan. Ya, ini konsepnya sudah masuk apa belum itu tentu karena apa? Saya sudah menguasai konten itu, ya, konten itu, dan saya juga menguasai karakteristik peserta didik pada anak usia sekolah dasar, anak usia SMP, anak usia SMA, sehingga menguasai konten bagi seorang guru ini sangat penting. Menguasai karakteristik peserta didik ini sangat penting. Nah, kalau itu sudah kita kuasai, kita combine menjadi sebuah prompt, kemudian kita minta bantuan artificial intelligence, akan dihasilkan sebuah materi yang bagus tentu, ya. Tapi kalau kita materinya nggak dikuasai, karakteristik peserta didiknya tidak dikuasai, ya kemudian kita bekerja dengan artificial intelligence, hasilnya pasti tidak akan akurat, ya. Karena akurat atau tidak itu adalah ada di tangan kita, penguasaan kita yang paling penting. Jadi ini di langkah keempat, evaluasi hasil dari artificial intelligence yang kita gunakan tersebut. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah baru setelah kita yakin, ya, sumbernya jelas, sistematika jelas, bahasanya sesuai dengan yang kita minta, kontennya benar, ya, baru kita gunakan untuk pembelajaran, ya. Tentu dengan tetap mengedepankan aspek etis, ya, dan ilmiah itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini yang menentukan ini. Kualitas output dari artificial intelligence itu akan sangat ditentukan oleh kualitas prompt-nya. Nah, kualitas prompt-nya. Prompt-nya tidak berkualitas, output-nya tidak berkualitas. Nah, maka mari bagaimana prompt yang berkualitas? Nah, ini kita lihat. Nah, prompt yang berkualitas itu pertama dia jelas dan spesifik. Nah, jadi perintahnya jelas dan spesifik. Prompt yang terlalu umum itu menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan atau yang terlalu umum. Nah, prompt yang spesifik akan mengarahkan artificial intelligence ke jawaban yang lebih terarah dan terukur. Contoh prompt yang buruk ini, buatkan soal ujian. Nah, itu nanti akan keluar soalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ganti dengan buat 5 soal pilihan ganda tentang hukum Newton dengan 4 pilihan jawaban, sertakan kunci jawabannya, akan beda. Nah, sudah akan berbeda. Nah, ini nanti akan menghasilkan prompt yang baik ini akan menghasilkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba ini. Saya tidak memperagakan di kegiatan ini, tidak memperagakan. Ini hanya akan memberikan gambaran secara umum. Nanti di sesi lain, barangkali di sesi kedua atau ketiga, nanti akan kita hadirkan teman-teman kita yang berpengalaman, ya, sudah menggunakan itu. Misalnya menggunakan ChatGPT sampai sudah punya produk apa. Nah, kemudian yang menghasilkan video atau menggunakan audio, ya, itu nanti bisa ini. Saya sudah mencoba untuk berhubungan dengan beberapa teman yang siap nanti untuk melanjutkan seri-seri berikutnya, ya. Jadi nanti tolong kita setiap Sabtu, nanti tidak hanya di bulan puasa ini, nanti Sabtu kita belajar bersama. Nanti kita akan perdalam terus dengan berbagai narasumber yang beragam, ya. Nanti gitu. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga yang saat ini sebagai peserta bisa nanti mendaftarkan untuk berbagai ilmu. Karena di sini tidak ada yang paling pintar,
ya, tetapi kita di sini adalah forumnya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman agar hidup kita menjadi lebih bermanfaat gitu. Ya, dan waktu kita juga menjadi lebih manfaat. Oke. Kemudian bagaimana prom yang baik? Ya, tadi kecuali jelas dan spesifik itu formatnya terstruktur. Ya. Karena struktur yang jelas itu akan membantu AI memahami kebutuhan kita dengan baik. Nah, contoh misalnya, nah ini kalau kalau mahasiswa nih, ya, wah, mahasiswa harus yang dibaca banyak, ya, beberapa jurnal harus ditugasi Bu Dian untuk membaca 10 jurnal, ya. Ah, tenang saja, nggak usah, ya, itu karena kita bisa menguasai 10 jurnal itu, tahu intisarinya, ya, tanpa harus baca keseluruhan dan menghabiskan waktu, karena kita bisa bikin ringkasan materi tentang bagaimana itu, misalnya buat ringkasan materi ya tentang ekosistem dalam 200 kata dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, misalnya gitu. Kalau Anda mahasiswa juga gitu, wah, saya kok belum paham ini ya. Kalau dengan bahasa yang ilmiah nggak paham ya. Bisa aja, tolong jelaskan saya tentang materi ini ya, seperti Anda menjelaskan pada anak umur 12 tahun misalnya gitu. Wah, nanti akan dijelaskan. Terus siapkan saya materi tentang bla 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 ya, dengan apa seperti Anda menjelaskan pada anak yang baru belajar misalnya gitu. Oke, yang berikutnya adalah kita gunakan kata kunci yang relevan. Nah, kata kunci yang relevan. Karena kata kunci yang relevan ini akan membantu artificial intelligence memahami konteks yang diinginkan. Nah, kalau misalnya jelaskan tentang artificial intelligence, ini tidak akan ini kita akan eh, gerambiang. Tapi jelaskan konsep artificial intelligence dalam bidang pendidikan, termasuk bagaimana artificial dapat digunakan dalam asesmen pembelajaran. Wah, nanti akan dijelaskan. Nah, bagaimana ini ya. Ya, berikan saya contoh-contoh, ya, misalnya itu, ya, yang spesifik tentang ini. Oke. Nah, berikutnya tentukan gaya atau format jawabannya. Nah, itu. Jadi nanti kita juga meminta, ya. Pokoknya mintalah karena dia tidak akan marah, ya, tidak akan marah, ya, tidak akan marah. Paling paling gini, maaf saya tidak bisa, atau saya belum bisa menjawab itu, ya, itu. Hmm. Dan tidak perlu dimarahi. Wah, Anda harus teliti lagi ya misalnya. Dia memberikan jawaban yang belum bagus ya, harus teliti lagi ya, baca lagi secara ulang itu ya, atau telusuri lagi itu. Nah, jadi misalnya ini buatkan artikel pendek tentang revolusi industri 4.0 dalam pendidikan dengan bahasa formal. Ini juga masih terlalu umum. Nanti bisa kita lebih spesifikkan lagi. Ya. Tentukan misalnya paparkan tentang tokoh-tokohnya siapa, kemudian dampak positifnya, dampak negatifnya, dan seterusnya. Wah, sehingga kita nanti akan bisa menghasilkan artikel-artikel yang berbobot, ya, yang berbobot karena kepandaian kita memberikan perintah kepada artificial intelligence atau dalam prompt tersebut. Nah, itu kalau yang mau akreditasi ini, wah, itu pun sebenarnya kalau datanya sudah lengkap, mau bikin LED-nya apa, laporan evaluasi diri, ya sudah tinggal berikan saja kriteria eh, pada bagian itu, berikan datanya, nanti akan itu. Nah, kemudian kalau masih belum belum dengan seperti bahasa manusia masih terlalu kaku seperti bahasanya itu, ya kita ubah pakai bahasa kita sendiri atau ada artificial intelligence yang melakukan humanisasi. Jadi kita pilih cari masukkan di situ akan dihasilkan hasil yang bagusnya. Sehingga sekarang ini tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau ya, mau belajar, mau mengikuti berbagai perkembangan yang ada ya. Sehingga benar-benar akan memudahkan kita dalam bekerja. Oke. Kemudian, nah ini sertakan contoh ya atau referensi jika diperlukan. Jadi Anda berikan contoh saja. Buat soal IC seperti ini, jelaskan perbedaan antara ini dengan contoh. Sekarang buat soal IC lain tentang apa, topik apa. Nah, gitu. Atau Anda bikin surat apa
dengan tingkat pilihan ganda dengan tingkat homogenitas pilihan yang tinggi, yang bagus nih. Buatlah yang dengan kriteria jawabannya homogen, ya. Misalnya jawabannya homogen. Seperti contoh ini, misalnya seperti itu. Dia akan melayani kita, akan memberikan seperti itu. Sehingga kalau kita nanti lihat soal-soal yang masih belum berkualitas, alternatif jawabannya masih terlihat jelas, mana ini yang jawaban seharusnya tidak berfungsi dan sebagainya karena homogenitas jawabannya ini masih eh, terlalu kasar ya, itu terlalu heterogen sekali. Nah, itu berarti dia belum memanfaatkan artificial intelligence. Masih mikir sendiri berat itu ya. Itu. Oke. Nah, kemudian tentukan batasan jika diperlukan. Ya. Jadi AI itu bisa terlalu luas dalam memberikan jawaban sehingga batasan bantu memperjelas ruang lingkup. Nah, salah satu memberikan batasan itu misalnya begini, kita berikan jawaban berdasarkan. Nah, berdasarkan data yang saya unggah ini, ya, jawablah berdasarkan data yang saya unggah atau buatkan deskripsi berdasarkan data yang saya unggah. Kalau apa laporan apa ya kalau dalam akreditasi itu apa yang data awal itu eh, kinerja ya. LKPD-nya sudah oke itu kita tinggal buat LED-nya juga itu LKPD-nya itu adalah ini batasan. Jadi dia tidak boleh membuat 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 apa namanya deskripsi di luar dari data yang kita unggah itu. Jadi nggak nggak boleh keluar dari situ sehingga tidak akan belajar. Ini. Berikutnya adalah gunakan bahasa yang tepat. Nah, kita gitu. Mau pakai gaya bahasa seperti apa? Formal, gaya bahasa ilmiah, bahasa yang sehari-hari, bahasa yang ini itu bisa. Misalnya seperti itu. Sehingga ini nanti akan sangat sangat membantu. Artinya dengan artificial intelligence ini punya potensi untuk membantu kita bekerja lebih baik, terutama dalam menyiapkan perangkat-perangkat ini sehingga konsentrasi kita, terutama Bapak Ibu guru, lebih banyak bagaimana lebih memperhatikan muridnya, lebih mendampingi mengawasi, mengobservasi karakter anak, perkembangan karakter anak. Tidak waktunya dihabiskan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran, membuat soal, ya, bahkan di dalam kelas juga asik membuat soal, muridnya minta untuk kerja yang lain. Nah, tetapi kalau semua sudah kita siapkan, mereka melakukan aktivitas, kita bisa mengamati mereka satu persatu sehingga anak kita mendapatkan layanan yang maksimal. Sehingga kualitas pendidikan kita insya Allah bisa meningkat. Terima kasih itu saja. Selamat mencoba ya. Nanti silahkan dicoba cari AI yang tepat sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Dicoba semakin banyak mencoba nanti akan semakin baik hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu moderator, Bu Dian. Monggo Bu Dian. Baik, terima kasih Pak Utomo. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Di sini mungkin Bapak, Ibu, adik-adik, teman semua akhirnya yang tadinya belum pernah atau belum browsing-browsing tentang apa toh AI, apa gunanya, sekarang sudah tercerahkan. Nah, dari teman-teman ini Pak Ut tadi kelihatan yang ketika Pak Ut memberikan contoh-contoh itu senyum-senyum. Mungkin mereka juga sudah Iya. memanfaatkan seperti itu Pak Ut. Oh ya benar. Ayo siapa yang tadi murid-muridnya disuruh buat tugas yang lain, gurunya mengerjakan yang lain seperti itu ya. Ya, itu tidak akan terjadi lagi ketika kita bisa memanfaatkan AI ini. Kemudian di sini mungkin akan kita buka Nje PAUD karena juga mengingat waktunya, mungkin kita batasi untuk 3 penanya. Ketika dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Bapak Dokter kita ini, beliau memang pakarnya seperti itu. Silakan bisa langsung untuk open mic ataupun bisa lewat kolom chat, Nje. Monggo.
Mungkin Pak Ut, sebelum sambil kita menunggu penanya ini Pak Ut. Jadi kalau yang saya tangkap itu juga AI itu seperti ini, Jeh, Pak Ut. Hmm. Kita Enggak. sebagai eh, yang akan meminta kepada asisten kita itu harus pandai-pandai juga dalam mengungkapkan apa yang akan kita inginkan. Jadi tidak bisa kita seperti dengan teman kita, kamu pasti tahu apa yang kupikirkan. Tidak bisa gitu ya Pak Ut. Jadi harus Iya. disampaikan, dituliskan sedetail mungkin dari hati ke hati. Seperti itu, Pak Ut. Betul. Jadi ya ibaratnya AI itu adalah pembantu kita. Kalau kita meminta pembantu kita, coba apa tolong cucikan baju saya, ya, ya, nyuci baju ada banyak baju yang putih dipisahkan, jangan dicampur dengan yang berwarna. Yang ini nanti yang batik itu nanti pakainya jangan pakai sabun tapi pakai ini. Nanti apa? Ketika menjemur ya menjemur nanti tolong yang badik ini jangan di apa di sinar matahari yang langsung. Nah, jadi semakin detail itu nanti pembantunya tidak akan salah dalam melaksanakan tugas. Tetapi kalau kita silakan anu itu dicuci, ya. Bisa saja baju putih kita yang baru bisa jadi rusak ya karena salah eh, dia merespon perintah kita. Jadi sama menggunakan artificial intelligence pun seperti itu. Kita buat perintah yang sedetail. Semakin detail kita memberikan perintah, akan semakin hasilnya semakin bagus. Maka tadi saya sudah memberikan batasan-batasan artificial seperti apa. Satu tadi ya spesifik, harus ada batasannya ya. Kemudian itu jelas apa yang diperintahkan itu harus jelas dan seterusnya itu tadi. Nah, nanti silahkan itu di ini apakah perintahnya sudah? Ya sama, bayangkan saja seperti itu ya. Pernah ya yang punya pembantu di rumah itu, waduh, ini baju baru ternyata ini batiknya malah di sabun jadi batiknya jadi luntur dan sebagainya. Lah ini misalnya kayak kayak gitu itu. Nah, jadi artificial intelligence jangan langsung apa terlalu mentah membuat perintahnya harus diperintah secara detail. Ya, itu. Oke, Pak Ut. Ya, benar. Berarti tergantung juga. Ini Pak Ut, ada dari Yunabi, nggih, ini Bapak atau Ibu, mohon maaf. Di sini bagaimana cara bijak menggunakan AI tanpa mengkerdilkan kapasitas diri untuk berpikir dan mengurai tiap persoalan, Pak Ut. Betul, Monggo. ya. Jadi AI tidak akan mengkerdilkan kita ketika kita menggunakan dengan benar. Sebagai contoh tadi, ketika saya minta sebagai guru biologi katakanlah saya sebagai guru biologi, saya minta untuk dibuatkan materi tentang fotosintesis untuk anak SMP. Nah, ketika dibuatkan, saya kan sudah tahu karakteristik anak SMP. Ya, saya kan sudah tahu kurikulumnya SMP itu berarti capaian pembelajarannya seperti sampai mana. Apa bedanya dengan capaian pembelajaran SMA? Apa capaian pembelajaran kan di SMA juga ada fotosintesis, di SD juga ada fotosintesis. Nah, begitu saya sudah menguasai itu, saya hanya minta bantuan kepada artificial intelligence untuk membuatkan materi. Begitu dia nyiapkan materi, saya tahu, wah ini belum benar. Ini capaian belajarannya masih terlalu kompleks. Ini untuk levelnya anak SMA. Maka saya di situ kurangi, meminta kepada artificial intelligence untuk ini terlalu berat, ini yang diturunkan ininya. Apanya yang harus dikurangi? Sehingga kita memang harus menguasai kontennya. Kita harus menguasai apa yang akan kita layani. Karakteristik peserta didik kita ngerti. Ya. Kalau mau bikin soal, kita harus tahu apa kriteria soal yang baik itu seperti apa. Ya, soal yang baik itu satu, ya, itu harus kalau pilihan ganda, ya, itu alternatif jawabnya heterogen, apa, ya, homogen, misalnya gitu. Hanya ada satu jawaban yang benar, misalnya, ya. Kemudian tidak ada kata negatif berulang, ya. Itu kita kuasai, ya. Jadi ada 19 atau 21 kriteria soal yang baik, kita kuasai dulu, ya baru itu kita minta bantuan kepada artificial intelligence. Sehingga hasil dari artificial intelligence itu eh, kita bisa evaluasi. Sama prinsipnya ketika kita meminta
ke pembantu kita untuk nyapu. Dia sudah nyapu, Pak, sudah nyapu kok. Padahal masih kotor. Nah, yang penting kan bagaimana kriteria bersihnya, ya, bagaimana apa prosesnya, kriteria kebersihannya dan seterusnya kan kita harus tahu dulu. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan mengkerdilkan diri kita. Jadi kalau orang yang tidak menguasai kemudian menggunakan artificial intelligence, pasti hasilnya ini. Nah, saya kemarin punya pengalaman, mahasiswa saya kenalkan untuk menggunakan ChatGPT. Membuat makalah dia pakai ChatGPT langsung buatkan makalah tentang ini, ya saya tertawakan ini, ya dia sendiri tidak menguasai itu, ya. Nah, contoh nanti meskipun dia pakai pakai artificial intelligence, kalau ditanya isinya dia tahu, ya. Karena dia sudah menguasai dulu. Dia hanya minta bantuan untuk dibuat kalimatnya lebih bagus, ditata paragrafnya, ya. Kemudian dicarikan sumber-sumber sehingga lebih kaya apa artikel yang dibuat itu referensinya lebih kaya. Ya. Coba kalau Bapak Ibu dosen cari artikel yang apa 20 referensi Sinta 2 misalnya kayak gitu. Wah, kan bingung. Tapi dengan artificial intelligence cari dulu artikel tentang apa Sinta 2. Setelah itu kita ambil, barangkali tidak perlu kita baca seluruhnya. Kemudian kita ambil apa inti dari artikel 1, apa inti artikel 2, artikel 2. Kemudian keseluruhan itu bikin dari sini apa yang baru misalnya seperti itu. Itu memungkinkan apa novelty dari ini, apa rekomendasi dari hasil penelitian ini. Akhirnya kita mendapatkan novelty dari berbagai penelitian yang ada. Insya Allah ini kredibel, ya. Bukan terus buatkan saya artikel tentang ini lengkap dengan abstraknya jadi, tetapi tidak berkualitas itu ya. Jadi Pak Nah, Ut, ini kemudian kita lanjutkan dulu deh ke penanya berikutnya, atau monggo Pak Baihaki boleh langsung enggak bisa Pak, ya. open mic juga boleh Pak. Terima kasih waktunya. Eh, Mohon rekomendasi nih Pak Utomo. Iya, iya, iya. Heeh. Saya kan masih apa ini masih tahap pembuatan tesis ini di Unima ini. Iya. Nah, ini saya butuh apa referensi yang banyak ini. Ini untuk mencari di AI itu nama AI-nya apa aja Pak? Iya, iya. Iya, Oke, ya. sip. Sebenarnya ada yang secara khusus itu ya Pak ya. Eh, ini open map. Sebentar, saya carikan sebentar ya. Ini biar nanti. Nah ini, saya coba coba buka saja ya. Bentar, bentar ini saya carikan aja, langsung carikan. Ini saya share ya Pak ya. Coba. Tadi mana tadi yang? Nah, ini salah satu Pak, salah satu. Open Knowledge Map ini. Ya. Sudah bisa dilihat Pak? Belum muncul di saya, Pak. Oh ya, ya. Oh ini Bentar. sudah. Sudah. Sudah ya. Nah ini Pak, penjenengan ketik di eh, browser di pencarian di Google Open Map apa Open Knowledge Map. Ya. Nah nanti di sini ketika kita klik, ya, ketika kita klik ini coba kita lihat. Nah kita sudah akan mendapatkan, nah, seperti ini. Kita coba, nah, coba kita mau cari referensi tentang apa Pak? Nah, misalnya Pak Bayaki. Eh, Manajemen pembelajaran ISMUBA, Pak. Manajemen pembelajaran Ismuba ya. Ya, oke. Ya. Ya, ini sedang nyari. Ya, ini sedang nyari. Nanti kita akan mendapatkan
ya, map tentang pembelajaran atau tentang artikel-artikel yang berisi tentang manajemen pembelajaran Ismubah. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti akan, nah ini akan seperti ini. Nah ini Pak, ini. Ini proses. Nah, ketika ini bundaran-bundaran ini saya klik ini ada dua artikel ini, dua artikel. Yang ini ada dua artikel lagi. Nanti akan banyak. Nah, ini ada satu artikel. Nah, kalau kita kita agak perluas lagi tidak manajemen pembelajaran Ismuba, tapi coba manajemen pembelajaran itu sendiri, kemudian pembelajaran Ismuba sendiri, wah nanti akan dapat banyak nanti. Itu nanti akan bisa kita padukan. Nah ini nanti. Nah, ketika ini kita klik, nah, ketika ini kita klik, nah akan ada beberapa ini manajemen pembelajaran mata pelajaran Ismuba di Sekolah Dasar Muhammadiyah Krian ini. Ini artikel tahun 2024 di bulan Juni yang lalu. Ya, tanggal 11 ini tulisannya Bu Firda Istiqomah. Ketika kita klik di sini sudah ada sudah ada abstraknya. Ya, ini sudah ada abstraknya. Sudah ada abstraknya. Ini sudah bisa kita download juga nanti. Ini bisa kita download materi itu. Nah, atau paling tidak kita cek. Ya, kita cek dia cinta berapa. Ya, tentu kita akan cari yang apa? Jurnal yang bereputasi ya. Kita cari berapa. Nah, seperti itu. Coba ini kalau saya coba tidak terlalu spesifik ya. Ya, terlalu spesifik karena nah, manajemen belajar itu. Tapi paling tidak ini kita sudah dapatkan ini. Sudah dapatkan beberapa. Nah ini, nah, manajemen kurikulum belajaran di sekolah menengah atas ini. Udah, nanti, nah kalau sudah ketemu itu bisa kita download. Ya, kemudian ini kita download. Nah, ini bisa kita eh, kalau Bapak Ibu menggunakan apa ChatGPT atau apa, ini bisa apa pokok-pokok materi tentang itu atau apa simpulannya atau apa metodenya. Sehingga kita membuat apa sistematik literatur review itu juga mudah dengan cara seperti ini salah satu. Tapi Bapak juga bisa langsung membuat apa? Membuat atau bertanya di Perplexity misalnya. Itu juga bisa. Nah, di sini. Perplexity. Hmm, nah, ini. Oke, Perplexity AI ini. Nanti kita bisa bisa juga eh, bertanya di situ. Ya. Nanti kalau pakai ini akan di apa? Akan pertanyaan-pertanyaan kita akan dijawab. Nah, misalnya ini saya lanjutkan dengan Google ya. Dengan Google. Karena kita harus mendaftar lah ini. Pembelajaran Ismuba. Nah, oke. Manajemen pembelajaran Ismuba. Nah ya, nah ini sini pembelajaran Ismuba itu perlu. Nah, ciri-ciri pembelajaran Ismuba. Nah, ini begitu ini kita klik ini jawaban ini di sebelah kanannya ini ada lain ini sumbernya. Program Ismuba di SD Muhammadiyah 27 Semarang, apa Jakarta misalnya. Saya tambah ya, manajemen pembelajaran Ismuba. Benar. Manajemen pembelajaran Ismuba. Manajemen pembelajaran Ismuba. Kita coba kita lihat. Nah, nah ini sudah ada
Dan jawabannya ini ada sumbernya. Nah ini, jadi ini adalah penerapan manajemen kurikulum Ismuba pada mata pelajaran bla 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 bla. Ini yang referensi nomor 4, penerapan manajemen kurikulum Ismuba Al-Islam pada sudah ada ini. Nah, kemudian yang ini juga manajemen kelas pada kegiatan belajaran Ismuba. Yang keempat, banyak sekali Pak, penerapan manajemen kurikulum Ismuba. Nah, banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini di Perplexity. Nanti tolong tadi setelah kita dapat harus kita cek ya, cek kredibilitas dari artificial intelligence yang kita gunakan. Jangan sampai kita mendapatkan yang tidak kredibel ya. Ya, kalau untuk ilmiah ya pilih Sinta minimal Sinta 3 lah ya. Nah, untuk bisa Sinta 2 atau Scopus. Tapi kalau yang Scopus biasanya tapi yang open, cari yang open yang tidak harus bayar. Ya, kita bisa download itunya. Ya. Baik gitu, kemudian Pak Bayaki nggih. Iya, Pak, Pak terima Ut, kasih. Nggih. terima kasih Pak Bayhaki. Jadi ini ada penanya ketiga atau mungkin penanya terakhir seperti itu nggih Pak Ut. Ini dari Ibu Ana STKIP Muhammadiyah Blora. Monggo Ibu Ana bisa open mic mawon biar lebih jelas dan diterangkan langsung oleh pakarnya nggih. Ibu. Monggo Bu Iya, Ana. mohon maaf. Ya. Mohon maaf Pak, ini apa namanya? Nggak on kamera. Nggih, nggak Terima apa-apa. kasih Pak Utomo. Izin bertanya untuk yang AI itu, tapi untuk skopnya jurnal yang bereputasi, yang kira-kira nanti kalau yang tadi ya, yang open knowledge itu kan bisa langsung mengarah ke jurnal-jurnal kayak tadi yang jenengan sampaikan. Nah, Ya. kalau yang jurnal bereputasi ada juga nggak untuk support ke SLR misalkan gitu? Ada sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Saya tidak hafal ya, tidak hafal, tapi banyak sekali ya, banyak sekali ya untuk penggunaan. Bahkan apa? Itu memang berisi jurnal-jurnal, tapi dengan ChatGPT saja bisa, Bapak. Misalnya diperintahkan bahwa carikan saya apa? Link jurnal tentang bla 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 yang terbit antara tahun ini dan tahun ini, yang open misalnya gitu, yang hanya yang apa Sinta Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya, gitu misalnya seperti itu juga bisa yang terbit di mana, baik di Indonesia maupun di luar negeri misalnya kayak itu juga akan ketemu juga, meskipun pakai beberapa langkah ya, setelah itu dicek ya, setelah itu dicek ya, tetap harus cek karena namanya ya sama tadi seperti saya memberikan analogi dengan pembantu kita itu ya, bar nyapu ya dicek, nyapunya bener apa enggak gitu ya, nyucinya bener apa enggak itu ya, jangan-jangan hanya melaksanakan tugas saja, formalitas dikerjakan tetapi kualitasnya tidak sesuai misalnya seperti itu. Ngaten Bu, nanti banyak. Saya merekomendasi Bapak Bu anu ikut yang teman kita yang dari Universitas Muhammadiyah Malang itu Pak siapa tuh yang di YouTube-nya juga ada itu. Itu penjelasannya banyak sekali yang bagus-bagus itu. Oke. Oke Pak Ut, ini Silakan. mungkin menyampaikan J dari Bu Ana lewat chat itu, tapi terkadang dosen bisa deteksi jika menggunakan ChatGPT Pak Ut. Pripun iku Pak Ut? Ya memang kalau kalau apa itu hasil ChatGPT, kalau kalau cara memberikan perintah kemudian dia sendiri tidak menguasai akan terdetek ya. Kita bisa baca baca ini ini produk apa produk AI ini ya. Kita akan tahu ya. Akan tahu ya. Apalagi kalau sudah ketemu orangnya ditanya itu nggak bisa ya jelas. Itu enggak. Jadi ChatGPT sekali lagi itu hanya eh, alat bantu. Jadi bukan menggantikan kita buat tugas untuk langsung serahkan ChatGPT itu. Ya, kita harus menguasai dulu apa yang harus kita pelajari, kemudian memformulasikan tugas itu cari bahannya, kemudian memfinalkannya bisa. Tapi prosesnya tetap harus harus keterlibatan kita. Ya. Sehingga yang menggunakan itu tanpa menguasai akan terlihat. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Ut. Mungkin
dari teman-teman semua yang hadir di sini sebetulnya masih banyak sekali ya yang mau di-share, dikomunikasikan, kita kolaborasikan di sini yang ingin ditanyakan ke Pak Utomo. Akan tetapi mohon maaf, mungkin nanti bisa disambung lagi di webinar-webinar series berikutnya. Kemudian di sini terima kasih banyak Pak Uut atas materi yang telah disampaikan Pak Uut. Mungkin semuanya bisa disambung. Jadi kita memang nanti setiap satu, bukan hanya bulan Ramadan saja, kita akan melakukan webinar series tentunya juga dengan tema-tema yang memang sangat bermanfaat bagi kita semua seperti itu. Atau mungkin bahkan sudah disampaikan dari Bapak Dr. Utomo tadi, semua yang menjadi peserta di sini bisa juga share ilmunya menjadi pemateri seperti itu. Kita tidak membatasi hanya dari kita saja seperti ini. Nah, simpulan mungkin izinkan ya saya menyimpulkan Pak Ut untuk dari webinar kali ini, yaitu pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam penyusunan perangkat pembelajaran, bahwa ternyata pesatnya perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi, etika menjadi poin penting dalam setiap tindakan yang dilakukan. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun menggunakan kemajuan teknologi, AI ini dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pemenuhan kebutuhan dalam bidang pendidikan, termasuk di dalamnya dalam mendesain perangkat pembelajaran sebagai perbaikan pembelajaran dan pendidikan. Nah, saya di sini sangat berterima kasih sekali. Semoga pertemuan kita pada hari ini akan menjadi awal dari pertemuan pertama kita, dan kita akan dipertemukan kembali pada sesi-sesi berikutnya dalam keadaan yang sehat dan baik tentunya. Amin. Baik, minta dibantu untuk cakep-cakepnya lagi ya sebelum saya kembalikan ke MC, boleh? Oke. Sukses berkat kedua orang tua. Cakep. Berjuang dan syukur adalah kuncinya. Cakep. Berjaya untuk Bapak, Ibu, rekan hebat semua. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Saya sebagai moderator minta undur diri. Dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara MC Bapak Prasetyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dian Kusmawati, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Tomo yang telah memberikan penjelasan yang gitu bermakna buat kita semuanya. Tidak lupa, Bapak Ibu, kami ingatkan untuk absensi, ya. Jadi nanti bisa mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara webinar series ini dengan tema pemanfaatan artificial intelligence dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas partisipasinya. Nanti kita akan barangkali bertemu lagi di webinar seri selanjutnya yang akan kami infokan melalui media sosial. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata maupun tuturan yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Foto dulu, Nggih. Pak. Oh, foto dulu nggih, Pak. Ya, Saya tutup dulu nanti Nah. baru foto, Pak. Baik, bila taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum keluar, warahmatullahi Ini wabarakatuh. nggih, jangan keluar dulu nggih Bapak Ibu. Ini nanti akan di screenshot oleh Pak Yani Imam dulu. Monggo Pak Imam, Mbak Yani Imam. Oke, baik. Terima kasih. Boleh dibantu untuk on cam terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sudah Pak. Sudah, nggih. Sabar.
Berapa halaman ini, Pak? Nah, 6 133. kayaknya, Pak. 6 Ya. kayaknya ini. Ada 6, Pak. Oke. Saya lupa ya. Oke. Halaman pertama kita mulai terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Ini linknya, link absensinya yang sudah diobrolan. Iya, ya Bapak, benar. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, bentar. Kebetulan ini agak sedikit lambat ini laptopnya. Mungkin dibantu dari teman-teman lain. Pak Pras mungkin bisa dibantu terlebih dahulu, Pak. Sudah, Pak, sudah tak potret semua. Oh, sudah, Oh, iya. malah dari Pak Utama. Oke, Ya. Oh iya, sekedar informasi tambahan. Minggu depan sudah menyatakan kesanggupan Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan untuk bergabung dengan kita, ya. Untuk bergabung dengan kita sebagai Ya. narasumber. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apa? Kemudian ada juga apa? Sudah bergabung di sini ada Pak Arif Edianto, ini juga nanti giliran berikutnya. Beliau adalah Kepala Sekolah Prestasi Nasional, Guru Prestasi Nasional, dan memiliki segudang prestasi di tingkat nasional. Jadi nanti juga akan mengisi webinar seri kita. Juga ada Pak Widi Astiono, itu adalah founder Sagu Safi.